Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina wa muhadaratina, hayya nabda bi qiraatil Fatihah. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawainahu ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wal khususan wal mu'allifai hadaini kitabain wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Ini mohon maaf terlambat karena tadi saya barusan datang dari Singosari, terus hujan tuwers, cukup padat tadi di Soekarno Hatta. Tapi alhamdulillah kita bisa tetap ngaji walaupun terlambat, sehingga nanti saya tidak bisa sampai isya ya. Paling lambat yang maghrib harus sudah kita akhiri. Saya sampai isya tidak bisa, kalau sampai subuh tidak apa-apa. Baik, pada episode yang lalu saya tadi atau kemarin pas saya lihat lagi di video itu, ada yang perlu saya koreksi sedikit ketika saya memberi makna di halaman 19 di kitab Sofahat itu. Wa hadza ma yuqalu fil Qur'ani kadzalik wa hal yuqra'ul Qur'anu illa bi riwayatin min riwayatil qiraat al-mutawatirah. Halaman 19-20 di atas sendiri itu. Saya kemarin kayaknya maknanya itu kurang tepat. Di sini dalam konteks ini yang pas itu kalau wahal yuqra'ul Qur'anu illa, maka halnya ini terkait, memang hal ini aslinya istifham, tapi dalam konteks ini kalau ada illa, maka ini untuk menegaskan yang maknanya adalah tidak. Sama kayak di Al-Quran surat Ar-Rahman itu ada hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan ya kecuali kebaikan. Berarti balasan kebaikan itu ya hanya kebaikan. Sehingga konteksnya di sini wa hal yuqra'ul Qur'anu illa bi riwayatin min riwayatil qiraat al-mutawatirah. Maksudnya adalah Al-Quran itu tidak dibaca kecuali dengan riwayat yang dianggap mutawatir, min riwayat al-qiraat al-mutawatirah. Sudah ketemu ya? Itu dipaskan aja biar lebih enak dalam fahmul makru'nya. Jadi hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, ini contoh-contoh yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu sebelum kita lanjutkan, kemarin juga ada pertanyaan dari Mbak Hilyah ya. Saya jawab ini. Jadi pertanyaannya itu sudah mengenai terkait dengan jodoh, kaitannya dengan takdir. Ini karena memang pertanyaannya teman-teman sudah usia-usia kuliah. Kalau anak SD kayaknya tidak mungkin nanya ini. Apalagi semesternya menjelang akhir ini kan. Jadi gini, saya mau menjelaskan dari mana ya. Tapi yang jelas, kalau kita bicara urusan rizki, urusan jodoh dan lain sebagainya, itu mesti kaitan eratnya adalah dengan takdir. Nanti kaitan eratnya dengan ikhtiar, doa, tawakal. Itu kaitannya ke sana. Dan kita tidak boleh berputus asa. La tai'asu mir rauhillah, la taqnatu mir rahmatillah. Saya sebelum spesifik ke urusan perjodohan, saya ingin menjelaskan sekilas bahwa
terkait dengan iman kepada takdir dalam kaitan ini adalah qadha dan qadar berdasarkan hadis riwayat Umar ibnul Khattab yang didatangi oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, ya kan, wa rusulihi, terus wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu adalah bagian dari rukun iman yang kita harus percaya. Kalau kepercayaan terhadap takdir itu ya mutlak. Lalu bagaimana kita menempatkan ini dalam perspektif teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu loh. Teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah bicara mengenai takdir. Itu ada teori yang dikemukakan yang sangat terkenal, teorinya Abul Hasan al-Asy'ari, itu namanya teori Al-Kasb. Teori Al-Kasb itu bahwa Tuhan itu menciptakan yang namanya khalqul istita'ah. Jadi ada khalqul istita'ah, lalu manusia itu diberi beberapa pilihan, itu yang terkait dengan isti'malul istita'ah. Penggunaan daya atau kemampuan itu. Ini harus kita pahami dulu. Karena apa? Karena teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada moderat, di kutub yang moderat, tidak di kutub yang ekstrim Jabariyah, fatalisme, dan ekstrim Qadariyah. Ya. Jadi berada di penyeimbang di antara kedua kutub itu. Tetapi, kalau saya boleh memberikan gambaran tuh gini. Kalau takdir, maka takdir itu adalah sesuatu yang sudah terrealisasi dan sudah terjadi. Makanya sangat terkenal sekali kisah Umar ibnul Khattab ketika mau kunjungan ke Syam. Yang di Syam ketika itu gubernur adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah itu lalu di tengah perjalanan sahabat Umar diberi informasi ada wabah, kan begitu. Karena dulu Rasulullah pernah bersabda, kalau ada wabah di suatu negeri, maka kalau yang sudah di dalam jangan keluar, kalau yang di luar maka jangan masuk ke wilayah itu. Akhirnya Umar ibn Khattab membatalkan kunjungannya ke Syam. Lalu ditanya oleh entah sahabat siapa, apakah engkau ini menghindar dari takdir Allah? Kata sahabat Umar apa? Saya memilih dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi kalau sudah eksekusi terjadi, itulah takdir. Tapi kalau sebelumnya ada yang namanya pilihan. Lah pilihan itu kadang manusia itu punya banyak pilihan, kadang manusia itu dihadapkan hanya satu pilihan. Oke. Sekarang saya giring, saya teruskan lagi. Jadi begini. Makanya dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pembagian, walaupun kita tidak pernah tahu persis ini yang takdir yang mu'allak, walaupun nanti dibagi ada mubrom, ada mu'allak. Yang mu'allak ini masih ada kaitannya dengan ikhtiar yang dilakukan manusia. Jadi ketika belum diputuskan, tapi sudah diputuskan, ya sudah, itu berarti takdir sudah terjadi. Nah, takdir itu wabil qadri khairihi wa syarrihi, dalam pandangan manusia itu ada yang khair, ada yang syarr. Ingat, ini dalam kacamata manusia. Kalau di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nabluukum bisyarri dulu ya. Bisyarri apa bil khairi dulu? Bisyarri wal khairi fitnah. Itu paling pojok bawah ya. Tsumma ilaina turja'un. Tapi manusia itu ketika mendapatkan sesuatu yang menurut pandangan manusia itu tidak baik, maka pilihannya introspeksi. Makanya ayatnya ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Famin nafsik, walaupun semuanya sudah digariskan, ma asaba min musibatin fil ardi wala apa surat Al-Hadid itu loh. Wala fil ardi illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kenapa kok harus ada begini? Ini tidak lain tujuannya kembali ke tujuan, kalau kita lihat di Al-Mulk, alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini belum selesai, kita masih giring dulu. Nah,
Alladzi khalaqal maut, maut itu menjadi ujian. Kenapa? Karena maut itu datangnya kita tidak pernah tahu, sehingga kita harus mempersiapkan betul. Lah maut itu menurut para ulama ini yang termasuk takdir yang namanya mubrom. Nanti ada kaitannya dengan sunnatullah, ada kaitannya dengan iradatullah, ada kaitannya dengan inayatullah. Nanti saya kaitkan ke sana. Orang mati itu umur itu kita tidak pernah tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang ayatnya itu di akhir surat Luqman itu innallaha indahu ilmus saah. Termasuk saah itu ya waktunya ajal. Makanya disebut kiamat suro, ajal yang datang kepada seseorang. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana kita akan meninggal itu kita juga tidak tahu. Ya. Sehingga ini menjadi ujian. Sekaligus kalau maut bagi orang lain, maka Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nasihat buat siapa? Buat yang masih hidup. Kan begitu. Maka kita diuji. Coba sih, kira-kira ada peningkatan enggak terkait dengan pendekatan diri kepada Allah. Lalu al-haya alladzi khalaqal mauta wal haya, kehidupan. Kalau dalam Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama, ujian juga. Sehingga nanti akan dicari siapa yang prestasinya paling baik. Nah, prestasi inilah yang disebut dengan takwa. Ahsanu amala ini siapa? Takwa. Tapi orang sebaik apapun tidak boleh merasa, oh aku itu paling apik. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kan begitu. Saya lanjutkan. Lah takdir ini kalau terkait dengan yang mu'allak, maka ini masih terkait dengan ikhtiar yang dilakukan manusia. Di antaranya doa, sodako, dan lain-lain. Itu bisa. Diyakini bisa merubah itu. Karena Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya. Nah di antaranya yang dalam konteks yang mu'allak ini, yang terkait dengan ikhtiar yang dilakukan manusia, itu termasuk rizki, kesehatan. Walaupun tidak menjamin, tapi secara sunnatullah ada yang namanya, kalau kita memahami ada hukum sebab akibat, ini sunnatullah. Nek sinau ya pinter, nek gak gelem sinau ya abot, angel wis angel. Lho kan ngono. Nek pengen sehat ya makanannya food combining, mau begitu. Tidak nasinya yang diperbanyak, tapi ya sayur dan seterusnya. Tapi kok sudah ada orang yang jaga kesehatan kok masih sakit, itu di luar kemampuan kita sudah. Nah kalau sudah terjadi, ya itu sudah takdir, berarti diuji di situ, gitu loh. Karena setiap orang tuh pasti diuji, hanya bentuk ujiannya berbeda-beda satu sama lain. Urusan rizki contohnya. Secara sunnatullah, kalau orangnya serius, giat, Allah itu punya sifat Rahman. Bahkan orang non-muslim pun, yang orang non-muslim yang tidak beriman kepada Allah, kerjanya serius, ya sugih. Karena Allah punya Ar-Rahman. Maka ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dulu guru saya dan pernah saya sampaikan di forum ini. Kenapa Allah menggunakan dabbah? Dabbah itu artinya adalah sesuatu yang melata. Melata itu berarti menunjukkan gerak yang dinamis. Berarti untuk menjemput rezeki itu orang tidak bisa hanya tonggok totok kalau orang Jawa bilang itu. Harus ada dabbah, proses dububah. Ada proses usaha yang itu terlihat secara konkret. Tetapi kalau kemudian sudah ngoyo kok rezekinya segitu, ya itu berarti takdirnya segitu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Tapi kan rezeki itu tidak hanya berupa umpama materi, bisa dari sisi yang lain. Urusan jodoh, nah sekarang begitu. Ini masuk kategori yang mana? Ini juga masuk kategori yang mu'allak. Bagaimana seorang itu berdoa, mendownload rahmat Allah dengan doa, dengan mengupgrade diri secara baik. Kok kemudian datang jodohnya kok tidak sesuai yang diharapkan, berarti ujiannya di situ, kan begitu. Jadi, ya ujiannya di situ. Tapi tetap ikhtiar harus dilakukan. Ikhtiar itu yang harus didahulukan, ikhtiar yang batin.
Jadi ikhtiar yang batin itu, doa itu terkait dengan proposal kita kepada Tuhan. Namanya proposal itu biasanya pengajuannya itu harus rinci dan rigid. Sampai rinci itu. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok kemudian pas sudah waktunya, makanya kita ini berharap dan memohon pada Allah sesuatu itu, anugerah dan nikmat Allah itu datang tepat pada waktunya. Karena kalau walaupun itu nikmat, kalau datang kurang tepat waktunya, ya bisa jadi malapetaka. Tidur, ngantuk, itu anugerah. Kalau orang tidak bisa tidur, ada insomnia, wah itu sakit semua itu. Tapi kalau tidur, ngantuknya datang ketika nyupir, bahaya. Jadi makanya sampean doanya itu di saat yang tepat. Ya, jadi di saat yang tepat. Ini harus di-download dari sekarang. Sunnatullahnya sudah dilakukan. Nanti itu Allah tidak akan menyanyiakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kalau dia sudah memperbaiki kualitas amalnya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Makanya sampai ada ungkapan, biasanya hasil itu tidak jauh dari proses. Walaupun kadang-kadang sudah proses ngoyo tapi hasilnya umpama kurang, berarti harus ada yang dievaluasi. Kalau sudah dievaluasi bagus semua, kok tetap, ya berarti memang ukuran yang diberikan Allah ya segitu. Berarti boleh jadi tidak diberikan ke kita apa yang kita minta, tapi nanti mungkin anak kita, cucu kita dan seterusnya. Dulu saya pernah cerita di sini, Mbah Munawir Krapyak itu menjadi orang yang alim allamah terkait dengan Al-Qur'an, ya. Itu dari mbahnya dulu, itu kepingin ngafalkan Quran, tapi nggak hasil. Ternyata ilmunya tumpuk blek di cucunya. Intinya begini, ikhtiar tetap wajib, didukung dengan doa, didukung dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena doa lalu tawasul dengan amal soleh itu kan boleh. Seperti kisah dulu umat Bani Israel yang terjebak di dalam gua, lalu ada batu besar yang menutup, lalu kemudian berdoa memohon kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Lalu pintu gua itu membuka. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Sayyidina Ali pernah menjelaskan itu. Hasanah ini diulang 2 kali. Jadi kalau ada isim yang nakiro terulang 2 kali, maka ini bentuknya berbeda. Tapi kalau isimnya ma'rifat terulang 2 kali, maka itu kembali ke rujuk atau marja yang sama. Contohnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka muncul penafsiran setiap ada satu kesulitan ada 2 kemudahan, kan begitu. Lah hasanah di dunia dengan hasanah di akhirat itu beda. Lah hasanah di dunia itu termasuk dapat suami atau istri yang solih-solihah, lalu dapat punya keturunan yang dzurriyyatan thayyibah. Itu termasuk hasanah fid dunya. Kalau hasanah fil akhirah, ya di surga, selamat dari api neraka dan seterusnya, itu hasanah fil akhirah. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Nah, saya kalau mau menggambarkan begini, biar kita ini, jadi ini kaitannya kita tidak boleh suudzon kepada Allah, tapi harus selalu husnudzon, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dulu saya pernah menggambarkan, saya punya seperti sabik ini ya. Saya kan tahu kapasitas tinggi badannya sabik kan segini. Dia minta kue, yang kue itu ada di atas lemari, yang saya tahu dia mungkin enggak gitu apa ya, enggak nyampe. Tapi karena saya ingin melatih dia mandiri, sekaligus saya uji apakah dia ini sungguh-sungguh ingin meraih sesuatu yang dia inginkan atau tidak. Maka dia sudah minta ke saya, tapi saya enggak langsung memberi. Ayo coba diambil sendiri. Ngambil kursi.
Ketika ngambil kursi tidak gitu, maka disitulah saya sebagai orang tua terkadang ada dua pilihan. Saya lihat apa yang dikehendaki. Kalau yang dia kehendaki masih memungkinkan untuk diberikan. Kadang lalu kemudian karena tidak gitu, karena saya melihat jerih payah atau usahanya dia, saya beri. Bahkan dia mintanya 1, bisa saya beri 2. Di sini ini bonusnya. Atau pas ngerenggeh itu apa? Kerengkel-kerengkel, nah itu ya, mancek itu. Kemudian kadang-kadang terjatuh, kepleset. Saya akan menolong. Bahkan setelah saya tolong itu biasanya saya kasih lebih. Sudah ini loh kue ini loh, mau kue yang ini lagi tak? Seorang hamba kepada Tuhan, kepada Allah. Allah itu sesungguhnya tahu dan pasti tahu kapasitas masing-masing hambanya. Tetapi kenapa manusia itu diberi fuad, afidah? Itu salah satunya untuk ujian ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Al-afidah ini mencakup terkait dengan akal budi, akal pikiran sekaligus hati. Ini kalau fungsi atau potensinya dimaksimalkan, itu luar biasa. Kalau kemudian kita belum mencapai sesuatu, ini nanti Allah yang akan memberikan kebijakannya, sehingga disitulah yang namanya inayatullah. Tapi kalau sesuai, umpama sudah besar mengambil sendiri, sudah ikhtiar sesuai dengan yang dilakukan, itu sunnatullah. Ada inayatullah, ada qudratullah. Kalau itu di luar yang sunnatullah. Tapi karena rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', maka itu sangat mungkin. Makanya tidak ada seorang pun yang boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Gus Bahak pernah menjelaskan, ini terkait dengan maulid, terkait dengan hari santri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha. Mufassirin ada yang mentakwil kemudian yarjullaha itu mengharapkan Allah, itu maksudnya apa? Mengharap rahmat Allah. Kenapa di situ pakai kata-kata yarjullah? Liman kana yarju. Kalau dalam bahasa Arab, rumusan seorang linguis Arab kontemporer namanya Tammam Hassan. Ya. Dr. Tammam Hassan itu punya rumusan yang luar biasa. Kalau yang kita tahu selama ini pembagian kalimat itu hanya 3, isim, fi'il, huruf. Beliau kupas lagi, dibagi lagi jadi 7. Kalau yang pernah mata kuliah lisaniyat hadithah mungkin tahu. Di matematika tidak ada lebih mata kuliah itu. Tidak dipasarkan. Karena tidak ada di pasar. Itu kata Dr. Tammam Hassan, itu kalau ada fi'il madhi, kana, plus fi'il mudhari, itu maksudnya dulu hingga yang akan datang. Sehingga ada proses istimror, tapi tidak hanya mulai saat ini, tapi sejak dulu, dan itu terus tidak terputus. Nabi Zakaria, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Terusannya apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'un fil khairat wa yad'unana kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bener ya? Saya agak grogi kalau baca ayat di sini. Luar biasa, tadi datang tuh sampai nunggu itu sambil deres, Masya Allah. Mohon maaf ya, jadi ganggu deresnya. Mestinya bisa dapat 2 juz, gara-gara ngaji akhirnya setengah juz sudah berhenti. Jadi ada kanu yusariun, berarti sejak dulu sampai terus Zakaria dan istri beliau itu yusari'una fil khairat, itu selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu tentunya tidak hanya satu kebaikan, khairat. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Apa ayat yang tadi? Bukan, yang tadi. Liman kana yarjullah. Maka begini, Gus Bahak itu pernah menjelaskan, jadi uswatun hasanah itu bagi orang-orang yang memiliki harapan. Harapan, kita harus punya harapan. Tidak boleh manusia tidak punya harapan, tidak boleh. Bahkan Gus Bahak itu mencontohkan, ini kaitannya dengan hari santri. Dulu umpama kiai-kiai kita itu ketika mempertahankan kemerdekaan itu sudah tidak punya harapan, itu sudah nyerah. Karena secara rasional tidak masuk akal. Wong peralatan yang demikian canggih, bawa meriam, bawa tembak yang luar biasa, hanya dihadapi dengan bambu runcing.
Itu durung maju kena tembak. Itu secara nalar, tapi enggak kan? Ternyata Allah menurunkan rahmatnya. Makanya dalam pembukaan UUD, atas berkat rahmat Allah. Bukan perjuangannya dulu, enggak, tapi harapan rahmat Allah turun sehingga bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajah. Bayangkan 300 berapa? 50 tahun, itu berapa generasi itu? Dan itu jajahnya memang ya lembut, artinya isi hasil sini dibawa ke sana, lalu rakyat kita ditindas, suruh kerja rodi dan seterusnya. Dan manggil Belanda itu kan Doro kan begitu. Lalu masih punya harapan untuk dibangkitkan semangatnya bahwa kita ini bisa merdeka. Tapi memang luar biasa, sekarang juga sesungguhnya masih berat. Makanya kata Bung Karno itu, kalau kemarin kami itu berjuang melawan penjajah yang musuhnya jelas, nanti suatu saat tantangan kalian akan lebih berat. Karena yang dihadapi adalah musuh dari bangsa kita sendiri. Repot ini. Oke, jadi yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira wa dzakarallaha dzikran katsira. Jadi harapan ini tidak boleh, termasuk terkait dengan yang ditanyakan kemarin, ini takdir, jangan-jangan sudah ditakdirkan lalu kemudian putus harapan. Jangan, ini harus ada usaha terus. Ikhtiar yang paling dominan adalah bagaimana ikhtiar batin kita untuk mendownload rahmat Allah. Ya. Atau saya beri gambaran lain. Saya pernah dulu angen-angen. Tapi ini analogi ini tidak 100% sama, walaupun kias itu ada syarat-syaratnya, tetapi ini kias tapi jangan disamakan 100%. Suatu saat saya diundang oleh teman saya akrab, acara, entah acara apalah. Di satu ruangan itu sudah tersedia aneka suguhan, prasmanan. Mulai dari lontong kikil, soto konaa. Sampai sekarang nggak pernah ke konaa lagi ya? Pernah? Lewat pagar itu? Hebat, luar biasa. Siapa yang mencolot? Kalau ini teman-teman GTA masih ada, koordinatornya siapa ini? Mas Rosi cukup lah, pakai itu cukup. Nggak perlu mencolot kalau Rosi. Itu pakai ilmunya ketua Musaid bisa. Mas Rosi ini kan luar biasa. Pokoknya kepalanya bisa masuk, itu badannya katen juga. Mohon maaf Mas Rosi. Kuyan ya. Saya lanjutkan. Menunya tuh macam-macam. Ada sate, ada gulai kambing, ada sapi bantal dan seterusnya. Ada tamasan sapi bantal. Oke. Saya ini kemudian ada di ruangan itu sudah tersedia aneka pilihan. Sehingga saya bisa memilih. Akhirnya saya menentukan pilihan. Lah manusia itu juga unik. Manusia itu seringkali diskusi dengan dirinya sendiri. Itu juga kadang-kadang gak mari-mari. Sampai nang warung yang delok menu, aku pengen rawon. Tapi pengenane rong dino iku ya rawon. Wis pengen soto ae. Tapi soto ya ngono iku rasane. Wis pengen liyane. Tapi sing hobi lalapan tok ya ono. Gak seneng lele, nek seneng godhong tok ya ono. Sing penting ono kemangi ambek sambel wis beres sudah. Itu juga ada. Sing suka goreng ya ono. Prasmanan itu kan banyak pilihan. Ada kalanya ya, saya ketika itu bisa memilih dan ketika memilih itu saya bisa mengambil ini. Maka ketika saya ngambil nasi goreng setelah pilihan, maka takdir saya ya makan nasi goreng. Tapi ada kalanya loh ya. Sudah antri bebek sinjai, umpama antri. Pas sampai depan, maaf Pak, sudah habis. Kalau habis, Anda kehabisan padahal Anda kepinginnya bebek sinjai, jangan lalu kemudian bersuudzon ke tuan rumah, jangan kemudian berputus asa. Cari yang lain. Kalau tidak nemu, ya sudahlah pamit saja sama tuan rumah. Sambil dibisiki tuan rumahnya, aku mengkati mangan bebek sinjai gak uman. Loh, kalau Anda akrab, loh, gak uman tak? Sana, ayo ke ruang VIP, ruang keluarga. Bukan hanya bebek sinjai yang Anda dapat. Loh, kan bisa begitu. Loh, ini sebuah analogi yang bisa kita cerna, kita nalar. Yang jelas, man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid.
Dan kita ini seringkali menduga dalam pandangan kita yang tidak baik itu mesti seakan-akan ini tidak baik. Padahal kadang-kadang akan membawa kebaikan. Karena ujian manusia itu bil khairi bisyarri wal khairi tadi. Kalau kembalinya sama-sama kepada Allah, itulah yang dipuji dalam surat Shad, ni'mal abd innahu awwab. Di surat Shad itu kan Nabi Sulaiman yang diuji dengan kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa, sama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji dengan entek kabeh, hartanya habis. Istrinya meninggalkan beliau, sakitnya parah. Tapi yang hebat, yang terucap dari Nabi Ayub itu tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Apa kata beliau? Anni massaniyasy syaitanu binusbi wa adzab. Saya ini diganggu setan. Setan tuh mendekati saya untuk mengganggu agar saya ini sambat nang pangeran sehingga saya ini mencaci maki Tuhan. Tapi Nabi Ayub tidak mau. Ini gara-gara setan ini. Sehingga Nabi Ayub itu juga disifati ni'mal abd, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Tapi ujiannya dalam pandangan manusia itu syarr. Dalam pandangan manusia loh ya. Nabi Sulaiman dalam pandangan manusia itu ujiannya khair. Kekuasaannya luar biasa. Bahkan istrinya Nabi Sulaiman itu berapa Mas Zaki? Berapa ribu ya? Pokoknya iya. Pokoknya muter gilirannya itu 3 tahun apa ya? Lebih mungkin. Ya syariat dulu dengan sekarang kan beda. Kalau syariat sekarang kan maksimal kan 4. Itu syariat yang sekarang. Ini dulu, syariat Nabi dulu. Nah Nabi Daud kan 99 kan? Surat Shad itu yang kemudian disindir melalui ada orang yang berperkara waliyana'jatun itu loh. Apa ayatnya itu? Faqala akfilniha wa azzani fil khitab dan seterusnya. Itu sebelumnya itu. Itu Nabi Daud. Jadi intinya apa yang kita lakukan ini adalah ujian dari Allah. Jadi tetap ada proses ikhtiar, tetap ada proses doa yang serius. Nah kalau sudah ditetapkan, ya berarti itu takdirnya yaitu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya. Itu terkait dengan takdir, terkait dengan rizki. Jadi kita harus bisa memetakan, yaitu tadi, yang jelas tidak boleh putus asa, lalu kadarnya. Kalau Allah menentukan wa kullu syai'in indahu bimiqdar, itu memang setiap sesuatu itu ada takdirnya, itu ada ukurannya masing-masing. Manusia itu sudah diciptakan tidak bisa terbang, tapi manusia karena punya akal sehingga bisa meniru konsepnya burung ketika terbang. Lalu kemudian dihitung, dianalisis, kemudian jadilah pesawat sehingga bisa terbang. Tapi secara ini tidak bisa terbang. Ayam itu punya sayap tapi tidak bisa terbang. Makanya kata Mbah Mun dalam salah satu ngaji beliau itu, binatang sing paling bodoh itu termasuk pitik ya, pitik itu. Duwe suwewi gak iso miber. Terus ambil endok itu gak kenal, sama anaknya itu tidak dikenali. Masih dikon ngremi endoknya bebek ngremi ae. Begitu lahir gak ro iki sing dianake sing ditutu tadi. Jangan sampai seperti ayam. Punya sayap tidak bisa terbang. Itu termasuk kalau kita jangan sampai seperti ayam sudah tinggal di PTQ yang lingkungannya termasuk GTA ngaji semuanya kok kita tidak serius. Sing biyen sebelum masuk BTQ durung lanya, lulus dari BTQ ya pancet. Ini kan jangan sampai seperti ayam. Sajane sayapnya sudah ada. Kalau yang masih tes beasiswa masih ada salah-salahnya itu ya biasa, itu proses. Tapi kemarin saya dapat informasi dari semua penguji itu katanya anak BTQ GTA itu lancar semua. Kecuali yang tidak. Kecuali yang belum ya, jangan tidak lah, yang belum. Di Jombang itu di Cukir itu ada warung kopi namanya KPK. Komunitas Pecinta Kopi. Ada tulisannya di bawah, buka terus. Kecuali pas tutup. Hebat itu. Jadi betul itu, buka terus kecuali pas tutup. Dari kapan tutup ya? Pas tutup ya berarti nggak buka. Oke, begitu ya. Nggih, Pun. Wes ya pertanyaan sudah yang ngaji dulu ya.
Kita itu bersyukur ya, luar biasa. Kadang kita itu tidak menyadari bahwa sesuatu itu berasal dari kita. Contohnya begini, dunia kedokteran di barat itu luar biasa. Padahal dulu dasar-dasarnya itu yang membuat, yang menggagas, yang mempelopori adalah ulama-ulama kita. Inspirasinya dari Al-Quran. Ibnu Sina, lalu kemudian Abu Bakar Ar-Razi, dan seterusnya. Jadi kalau Abu Bakar Ar-Razi itu beda dengan Fakhruddin Ar-Razi, kan beda. Sama-sama Ar-Razi. Lalu sekarang dikembangkan di dunia barat. Tapi kita ini kadang-kadang itu masih merasa puas dengan hasil orang terdahulu. Padahal kan kita harus melakukan sesuatu. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Termasuk dulu guru saya menjelaskan, yang anaknya kiai-kiai, maaf loh ya kalau ada anaknya kiai, anaknya tokoh. Kita jangan pernah berhenti bangga dengan mbah-mbah kita, orang tua kita yang tokoh itu. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Sampeyan harus punya peran sendiri. Justru malah menyandang nama besar dari orang tua, lalu bangkit menjadi orang yang luar biasa. Ini menyandang nama besar itu punya beban psikologis yang harus kita emban, yang kita tidak bisa milih. Itu termasuk takdir yang mubrom tadi. Kita lahir dari orang tua mana, laki-laki apa perempuan, punya sifat bawaan seperti apa, itu sudah tercatat di sana. Faham? Nah, lalu contoh yang lain. Sekarang itu musimnya TikTok. Bahkan di acara televisi itu ngambil dari internet itu, dari IG, dari itu ada acara luar biasa itu. TikTok itu aplikasi dari mana? Cina. Ternyata itu dulu penggagasnya itu orang Indonesia. Kita taunya dari Cina, padahal orang Indonesia. Sampai enggak tahu. Wong dodol bakso. TikTok. Itu penggagasnya. Lu gak percaya. Jadi TikTok itu dari Indonesia sebelum diekspor ke Cina. Usah guyon. Bismillahirrahmanirrahim. Jambir ya Allah iki ngajine wis telat kok cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makanatu ilmil qiraat. Ya. Makanatu ilmil qiraat, kedudukan ilmu qiraat. Sebentar. Benar ya, halaman 23 benar ya? Sahih. Ilmul qiraat utawi ilmul qiraat iku min, apa bacanya? Min apa ini? Kalau sama min ajli maknanya bisa berubah, min ajli dzalik, min ajallil ulum. Min ajallil ulum, termasuk ilmu-ilmu yang paling agung, apa nih qadron, derajatnya, kadarnya. Apa nih qadron, derajatnya atau kadarnya? Min ajallil ulum. Jangan dibaca min ajlil ulum ya, nanti maknanya bisa berbeda. Wa a'laha manzilatan, wa a'laha lang, dan paling luhurnya ilmu, apa nih manzilatan, kedudukannya. Nanti ada penjelasannya kenapa ilmu qiraat itu menjadi a'la al-ulum, menjadi ajal al-ulum, qadron wa manzilatan. Lita'alluqihi, karena keterkaitannya ilmu ini, ilmu qiraat, bi asyrafil kutubis samawiyati, dengan paling mulianya kitab-kitab samawiyah. Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah, di antaranya apa? Wa anzalat Taurata wal Injil. Zabur tidak disebut. Karena memang Taurah itu isinya hukum. Kalau Zabur itu isinya adalah puji-pujian, hukumnya tetap nyantol ke Taurat. Jadi pada zaman Nabi Dawud, Zabur itu hukumnya ikut ke Taurat,
Lalu karena sudah banyak penyimpangan, diluruskan lagi, diturunkan Injil. Ternyata Injil ditahrif lagi. Baru terakhir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini sudah tidak turun lagi kitab samawi, sehingga ini dijaga. Janji Tuhan, janji Allah ini dijaga orisinalitasnya. Ya, orisinil. Jadi kitab samawi. Makanya orang-orang non-muslim, orang-orang Kristen itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Lalu ada kitab puji-pujian. Nah, puji-pujian itu dari Zabur, perjanjian lama yang Taurat, perjanjian barunya Injil. Lalu mereka tulis dalam berbagai bahasa, ditulis oleh murid-muridnya. Nanti muncul lagi ada Injil Barnabas, Injil apa lagi, Mas? Dulu adik saya kuliahnya Fakultas Usuluddin jurusan perbandingan agama. Tapi di sini tidak ada ya. Sehingga penelitiannya itu ke gereja. Jadi jurusan. Ada salah satu dosennya itu yang hafal Injil apa begitu. Ya untuk keilmuan. Lah diterus juga oleh ganjaran. Sampeyan enggak usah ngapal Injil, ngapal Al-Qur'an ae. Tapi kalau orang-orang yang ahli kristologi seperti Ahmad Deedat, lalu kemudian Dr. Zakir Naik, itu ya memang harus menguasai. Kan begitu, menguasai dua-duanya. Alal umum. Lah sampean kok meneng ae, aku meneng melok meneng. Bi asyrafil kutubis samawiyati alal umum secara umum. Jadi secara umum, yang pertama, kenapa ilmu qiraat itu min ajallil ulumi qadran wa a'laha manzilatan, karena li ta'alluqihi bi asyrafil kutubis samawiyah 'alal umum wa afdhaliha 'alal itlaq. Wa afdhaliha, dan paling utamanya kutub samawiyah 'alal itlaq, ing atase itlaq untuk dibaca. Jadi yang paling utama untuk dibaca itu ya kitab suci Al-Qur'an. Wa huwa utawi asyraful kutubis samawiyah iku Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim wal kitabul mubin, dan kitab Al-Mubin yang jelas. Al-Mubin jelas karena di sana membawa yang namanya bayyinah, kebenarannya tidak bisa terbantahkan. Allazi anzalahullah, allazi kang anzala kang nurunake hu ing allazi sapa Allahu Allah azza wa jalla, hidayatan sebagai petunjuk, lil khalqi terhadap makhluk, hidayatan sebagai petunjuk lil khalqi terhadap makhluk, wa tasyri'an, dan sebagai pensyariatan atau aturan-aturan hukum wadihan yang jelas. Makanya salah satu ijaznya Quran ada namanya al-ijaz at-tasyri'i, wadihan kang jelas. Wa manhajan, dan sebagai manhaj, metode, cara, kurikulum untuk menjalani kehidupan. Wa manhajan, dan sebagai manhaj mutakamilan kang paripurna, yang paripurna, lil hayatil basyariyati, bagi kehidupan manusia, jam'a hale secara menyeluruh. Waqad faddala, dan teman-teman telah memberi fadl atau memberikan keutamaan, mengunggulkan, bisa mengunggulkan hu ing Al-Qur'an sapa Allahu Allah azza wa jalla ala ghairihi, ing atase selain Al-Qur'an minal kutub, dari kitab-kitab yang lain. Wa ja'ala, dan menjadikan sapa Allahu Allah hu ing Al-Qur'an muhaiminan, ing kontrol, punya dimensi bisa mengontrol, baik dari sisi isi maupun dari sisi penyimpangan yang dilakukan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Wa muhaiminan 'alaiha, ing atase kutub.
Qala berfirman sapa Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ayatnya kitab kan ya? Juz 6 ini ya, Al-Maidah. Wa anzalna ilaikal kitaba. Iya. Inilah yang dimaksud Rosem Usmani walau ihtimalan. Tulisan kitab taknya tidak pakai alif, tapi ihtimal, kitab. Bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Kan begitu. Saya tidak tahu apakah ada qiraat lain yang membaca dengan kutub. Coba nanti saya cek di Mushaf Qiraat Asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Fathul Manan, Rek. Sebentar lagi. Enggak apa-apa, setitik-titik ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Fadilatul mudarasati wal ijtima'i ala tilawatil Qur'an. Itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya tadi berangkat bawa mobil karena masih hujan, bawa pasukan ini. Ini karena sudah terang kok mulai dewe-dewe ya. Atau enggak apa-apa naik tetap 5.000-an. Lumayan kan? Nah, selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul mudarasati, keutamaan mudarasah wal ijtima' dan berkumpul ala tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi atau Imam Nawawi Banten itu berkata, kata beliau, faminat tilawati, maka ikut termasuk tilawah, al-mudarasatu utawi mudarasah, al-mu'abbaru anha bil idarati, al-mu'abbaru yang bisa disebut, jadi mudarasah itu disebut dengan idarah. Ini idarah, ini apa ini? Partneran ini. Jadi partneran. Iya, partneran ya. Wahia utawi idarah atau mudarasah iku an yaqra'a yantoh maca sapa seseorang, sapa qari ala ghairihi ing atase selainnya, artinya di hadapan temannya. Wa yaqra'u, dan juga membaca sapa ghairuhu, temannya yang baca tadi, yang habis mendengarkan tadi, alaihi, kepadanya, gantian saling menyimak. Partneran ya? Nah iya. Berarti idarah ini ya partneran ini, mudarasah. Makanya ada divisi mudarasah, isinya partneran ya, hataman, karena disimak temannya. Walaupun ghaira ma qara'ahu al-awwal, ghaira ma ing selain ayat qara'a kang maca hu ing ma sapa al-awwalu yang pertama. Umpama baca juz 1, satu halaman, atau ayat gantian, atau satu halaman lalu halaman berikutnya. Yang tadi ketika kita tidak baca yang halaman yang dibaca teman kita, maka tetap dihukumi mendapatkan pahala seperti kita baca. Itu partneran. Malah enak disimakkan temannya juga. Kalau baca bareng-bareng ya tidak apa-apa. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, wa huwa an yajma'a jama'an yajtami'a jama'atun, yaitu an yajtami'a yanto berkumpul sapa jama'atun. Ini partnerannya sudah dicontohkan oleh malaikat Jibril loh ya. Jadi malaikat Jibril itu ada hadis lupa saya matan hadisnya itu. Lupa. Saya ingat gini ya. Jadi Jibril itu, karena Jibril fi kulli lailatin min syahri Ramadan, lupa, ada ingat enggak? Apa? Terakhirnya itu fayudarisuhul Quran.
Jadi Jibril ngajak Rasulullah partneran sekaligus ngecek apa hafalannya Rasulullah. Jadi itu apalagi itu intens, sangat intens secara utuh, salatina juz'an kamilan itu ketika al-urdu al-akhirah. Al-urdu al-akhirah itu fase terakhir sebelum Rasulullah intaqal ila jiwari rabbi, sebelum beliau wafat. Tapi sebelum itu mesti dicek. Jadi hafalan berapapun itu setiap Ramadan Jibril datang ngecek. Ini dicontohkan langsung oleh Jibril dan Rasulullah. Wa huwa an yajtami'a jama'atun, yen to berkumpul sapa jama'atun sekelompok orang yaqra'u membaca sapa ba'dhum sebagian mereka asyron ing 10 ayat au juz'an atau 1 juz au ghairu dzalika atau dan lain sebagainya. Tsumma yaskutu, kemudian diam, wa yaqra'u dan membaca sapa al-akharu yang lain. Jadi diam itu ya untuk menyimak gantian. Min haitsu intaha, sampai sekiranya selesai sapa al-awwalu orang yang pertama, tsumma yaqra'u kemudian membaca sapa al-akharu yang lain. Wa hadza utawi ini iku jaizun boleh, hasanun baik, ya oleh ya apik. Wa qad su'ila Malik rahimahullahu taala anhu, dan Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya bagaimana terkait dengan partneran anak-anak BTQ dan GTA. Ini tambahan. Faqal, Imam Malik menjawab la ba'sa bih, tidak masalah, tidak apa-apa, itu baik, itu boleh la ba'sa bih, la ba'sa bih. Saya mau cerita ini sekaligus mau promosi buku. Mungkin ada yang punya buku ini? Ada? Ghazali, Fadil mungkin punya ya? Rihlah Sab'ah. Saya ini kemarin beli nggak sengaja waktu ke Kediri itu, jalan-jalan ke mana di toko buku sekitar Pondok Lirboyo itu loh. Wah, ini buku kok bagus. Tulisnya Santi Lirboyo, sekarang lagi kuliah di Al Azhar. Ya, ini masih cicitnya Mbah Munawir yang nulis ini. Anaknya macan, ya memang maksudnya anaknya macan tuh harus difahami, macan bukan makna hakiki kan begitu, majazi. Ini buku ini bagus. Oh, bagus. Kenapa kok bagus? Karena masih baru. Maksudnya bagus itu isinir. Saya sarankan Anda beli. Kemarin saya ngecek di Shopee. Shopee itu kalau difasekan ya Sofi. Shopee. Di Shopee itu ternyata lebih mahal, belum ongkir. Nanti kalau masalah harga kita bisa nego. Nggak, saya nggak ambil badi. Kalau ada yang mau nitip nanti monggo dikoordinir pas saya ke Kediri, saya ambilkan di sana. Lebih murah ambil sana, nggak pakai ongkir. Tapi kalau mau beli di Shopee ya ada ongkirnya. Kecuali kalau nanti nunggu 11. Kalau atau sampean punya promo karena sudah platinum ya mungkin promonya banyak kan begitu. Saya yang kemarin sempat tertarik itu ada kisahnya Imam Hamzah yang saya pernah dapat kiriman di WA. Itu pernah diceritakan riwayat itu oleh Syekh Aiman. Syekh Aiman Rusdi itu seorang mukri yang sekarang masih hidup, orang Syria. Tapi beliau ceritanya berbahasa Arab. Lalu di sini berbahasa Indonesia. Wah, enak ini kayak baca penerjemahannya jadinya. Saya ingin bacakan satu kisah sebelum kita akhiri majelis kita pada hari ini. Karena ini insya Allah mudah-mudahan bisa memotivasi kita. Jadi suatu ketika, jadi Imam Hamzah itu salah satu a'immatul qurra as-sab'ah yang di Kufah lahirnya. Beliau adalah imam termasuk di Kufah. Itu punya murid namanya Sulaim bin Isa. Suatu ketika murid beliau yang namanya Sulaim bin Isa itu menemui Imam Hamzah itu basah air kena air mata pipinya. Tapi di sini tidak ada. Tapi yang diceritakan Syekh Aiman itu bahkan Imam Hamzah itu sampai bergulung-gulung sampai nangis.
Akhirnya muridnya heran. Apa yang membuatmu sedemikian sedih dan takut wahai guru? Ini Syekh Sulaim bin Isa bertanya kepada Imam Hamzah. Lalu Imam Hamzah bercerita, semalam aku bermimpi seolah-olah terjadi hari kiamat, yang itu benar-benar terjadi. Lalu Imam Hamzah itu melanjutkan ceritanya. Ketika itu lalu dipanggil seluruh ahlul Quran. Saya masih ingat kata-kata yang diungkapkan oleh Syekh Aiman. Jadi kata-katanya begini, la tadkhulu alayya illa man amila bil Quran. Jangan menemui saya, ada suara itu, kecuali orang yang illa man amila bil Quran. Kecuali orang yang ketika hidup ini sudah mengimplementasikan Al-Quran, sudah akrab dengan Al-Quran. Kalau di sini terjemahnya, jangan ada seorang pun dari ahlul Quran yang masuk surga kecuali mereka yang mengamalkan isi Al-Quran. Mendengar suara itu, seluruh tubuhku bergetar, kata Imam Hamzah. Kemudian saya terdengar namaku dipanggil, kata Imam Hamzah. Aina Hamzah Az-Zayyat? Jadi ada suara, kemudian dipanggillah Imam Hamzah. Tiba-tiba seorang malaikat datang kepadaku, ia berjalan dengan tergesa-gesa dan memberi perintah kepadaku. Katakan, labbaik Allahumma labbaik. Jadi suara itu langsung yang menyeru adalah Allah. Maka malaikat itu menginstruksikan, katakan labbaik Allahumma labbaik. Karena yang memanggil itu langsung seruan Allah. Aku pun mengucapkan sesuai yang ia perintahkan, kata Imam Hamzah. Setelahnya, malaikat itu memasukkanku ke dalam sebuah rumah. Ini mimpinya Imam Hamzah ini. Dan itu riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan dari Imam Hamzah. Riwayat Imam Hamzah ini. Maksudnya riwayat kisah ini. Aku mendengar di dalam rumah itu gemuruh suara bacaan Al-Quran. Saat itu sungguh aku terheran-heran, tubuhku gemetar. Aku mendengar seorang mengatakan kepadaku, jangan takut. Bacalah Al-Quran, naiklah ke derajat yang tertinggi. Aku pun membalikkan wajahku. Seketika itu aku berada di sebuah mimbar yang sangat indah, terbuat dari permata, tangganya dari zabarjad hijau, kedua penyangganya dari yakut. Bacalah Al-Quran. Ini yang hadis Rasulullah, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Suara itu berturut-turut memberi perintah kepadaku, bacalah surat Al-An'am. Lalu ku baca surah Al-An'am. Hingga pada ayat wa huwal qahiru fawqa ibadih, terdengar suara, wahai Hamzah, bukankah aku Allah, zat yang berkuasa atas hamba-hambaku? Ku jawab, benar wahai Tuhanku. Lalu ku selesaikan bacaanku. Dilanjutkan bacaannya. Bacalah Al-Quran. Perintah itu kembali menggema. Lalu ku baca surah Al-A'raf. Berarti baca terus ini. Setelah Al-An'am selesai sampai akhir surat Al-A'raf. Lalu aku bersiap hendak melakukan sujud tilawah. Lalu suara itu datang kembali. Cukuplah bagimu, kepada siapa engkau membaca Al-Quran. Jadi kalau dalam kisahnya Syekh Aiman itu cukuplah bagimu. Tidak perlu sujud tilawah di sana, karena itu sudah engkau lakukan ketika di dunia. Lalu ditanya, dari siapa engkau, kepada siapa engkau membaca Al-Quran? Artinya, belajar ke siapa? Dari Sulaiman. Gurunya Imam Hamzah namanya Imam Sulaiman. Sungguh benar bacaan Sulaiman. Shadaqa Sulaiman. Lalu, kepada siapakah Sulaiman membaca Al-Quran? Kepada Yahya. Sungguh benar bacaan Yahya. Lalu kepada siapakah Yahya membaca Al-Quran? Kepada Abi Abdurrahman As-Sulami. Jadi kalau Imam Hamzah itu Abi Abdurrahman As-Sulami, punya murid namanya Yahya, punya murid namanya Sulaiman, punya murid namanya Hamzah. Tapi kalau Asim itu langsung Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdullah Abi Abdurrahman As-Sulami. Sehingga Abu Abdurrahman As-Sulami itu meriwayatkan tidak hanya satu versi bacaan. Yang diajarkan ke Asim dengan yang diajarkan sampai kepada Hamzah, ini adalah qiraat yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Benar. Lalu kepada siapakah Abi Abdurrahman As-Sulami membaca Al-Quran? Kepada putra paman nabimu, yaitu Ali ibni Abi Thalib. Shadaqta, engkau benar. Benar bacaan, benar Ali bin Abi Thalib. Lalu kepada siapakah Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran? Artinya belajar Quran. Kepada nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapakah nabiku membaca Al-Quran? Kepada malaikat Jibril. Ketika tiba pada pertanyaan terakhir, dari siapakah Jibril mengambil bacaan Al-Quran, aku terdiam, kata Imam Hamzah. Lalu dikatakan kepadaku, katakanlah wahai Hamzah, dari engkau Allah.
Malaikat Jibril mengambil bacaan Al-Quran, lalu kuucapkan kalimat yang diperintahkan itu. Suara itu kemudian menjawabku, sungguh benar engkau wahai Hamzah telah menjadi hak Al-Quran agar aku memuliakan Ahlul Quran, terlebih kepada Ahlul Quran yang mengamalkan isi Al-Quran. Wahai Hamzah, lanjut suara itu, Al-Quran adalah kalamku dan aku tak mencintai seorang pun melebihi kecintaanku kepada Ahlul Quran. Wahai Hamzah, kabarkanlah, ini kok kayak baca puisi jadinya. Kabarkanlah rasa cintaku ini kepada Ahlul Quran dan kebaikan yang akan aku berikan kepada mereka. Sungguh mereka adalah golongan yang mulia dan terpilih. Wahai Hamzah, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh tak pernah aku siksa lisan-lisan yang membaca Al-Quran dengan api neraka. Tak akan pernah kusiksa hati yang terisi Al-Quran. Tak akan pernah kusiksa telinga-telinga yang khusyuk mendengarkan Al-Quran. Tak akan pernah kusiksa mata yang melihat Al-Quran. Suara itu lalu mengakhiri penghormatannya kepada Ahlul Quran. Sungguh aku tinggikan mereka dengan setiap ayat-ayat Al-Quran. Wahai Sulaim, ini lanjutannya setelah Hamzah cerita ke muridnya tadi yang namanya Sulaim bin Isa tadi. Bagaimana mungkin aku tak menangis dan tersungkur setelah bermimpi seperti ini. Jadi inilah salah satu keistimewaan Imam Hamzah yang pernah bermimpi yang luar biasa. Ada yang pernah bermimpi seperti Imam Hamzah? Mas Rozi kayaknya pernah bermimpi ketika mau jadi ketua Musaid. Nggak apa-apa Mas, ketua Musaid itu nggak usah jadi beban, dijalani. Itu termasuk memfasilitasi Ahlul Quran sehingga mudah-mudahan memudahkan jalan sampean, termasuk bisa melancarkan Al-Quran sampean. Duh, azan. Wes, wallahu a'lam bishawab. Ini hari ini kok banyak cerita ya? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita ditakdir betul-betul menjadi Ahlul Quran, Ahlullah wa khalsatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, Allahumma ma'al Qur'an, ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlit tuqah wa min alladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.